Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kenalin, nama aku Melin Sinta. Kita akan membahas tentang beli sekarang, pusingnya nanti. Ya, apa itu teman-teman? Pay later, bener banget. Sekarang di kehidupan kita mungkin ada rekan-rekan kita, sahabat, keluarga atau siapa terjebak di dalam pay later ini. Pay later itu apa sih? Pay later itu fitur yang memudahkan kita kalau kita penggunaannya bijak ya. Terus bisa bikin cicilannya ringan, bisa bikin belanja, bisa untuk belanja ya. Siapa di sini yang pakai pay later ya? Mungkin kita sendiri juga sering pakai pay later. Karena pay later tuh memang benar-benar memudahkan di kehidupan kita kalau penggunaannya tepat ya teman-teman ya. Aku juga nggak akan ngejudge buat teman-teman yang pakai pay later ya, karena aku sendiri juga pakai karena dia memudahkan untuk urusan-urusan urgent yang penting kita bisa bayarnya tepat waktu. Pay later itu menurut aku ya seperti teman toksik yang awalnya baik, kelihatan baik, lama-lama bikin stres ya. Lama-lama bikin stres dan overthinking, tentu saja seperti itu. Menurut kata data Insight Center, tahun 2024, lebih dari 60% pengguna pay later di Indonesia itu di rentang usia 18-30 tahun ya. Dan yang bikin miris, sebagian besar dia tidak bisa bayar tepat waktu. Bahkan penggunaan pay later di Indonesia meledak 17 kali lipat ya dalam 5 tahun terakhir, berarti mungkin sekitar 2020. Ini tandanya bukan cuma kita yang tergoda, tapi hampir seluruh generasi kita ikut terjerat. Lalu apa aja sih efek pay later itu? Lalu apakah efeknya cuma telat bayar dan bunga sih? Oh, enggak dong. Tentu aja enggak, karena menurut OJK, jejak penggunaan pay later itu bisa bikin kamu gagal lolos rekrutmen kerjaan, dan di masa depan kalau kamu ingin mau ambil KPR, itu bisa mempersulit untuk lolosnya KPR dan rekrutmen kerjanya juga, tentu saja seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun pay later kelihatannya sepele, cuman mau bikin ini, mau beli skincare, mau beli apa, kenapa kita gampang banget nih kejebak di pay later nih? Ini menarik banget nih kak, karena sistem ini dirancang biar kita merasa aman belanja itu dan gampang banget ya, cepet dan nggak ribet dan nggak kerasa kalau kita udah bayar. Tapi ingat, yang tidak terasa itu biasanya justru berbahaya ya, kayak kolesterol dan mantan yang toksik. Misal nih, walaupun kita belanja skincare nih, tapi nanti pas kita nggak bisa bayar, kulit kita memang jadi glowing, tapi masa depan kita juga malah jadi kusam. Nah, daripada hidup jadi drama karena hutang ya teman-teman ya, berikut beberapa cara biar kita tetap aman ya dari jebakan pay later teman-teman. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi jangan impulsif ya. Jangan impulsif, pengen inilah, pengen itulah, gampang, pasti bulan depan juga ada kok rezekinya. Itu salah besar ya. Jadi kita tuh tetap harus memperhitungkan uang bulanan kita. Misalnya misal bulan depan kita cocok nggak uangnya buat di belanja ini, bukan cocok ya, tapi lebih ke masih aman nggak budget bulan depan untuk hidup, untuk belanja kebutuhan dan lain-lain. Gunakan pay later kalau kamu emang bener-bener penting dan harus dipastikan harus bisa bayar ya. Karena kalau nggak bisa bayar juga nanti yang rugi kamu, nama kamu jadi jelek di OJK, dan kamu bakal susah cari KPR atau rekrutmen kerja. Karena teman-teman, kalau rekrutmen kerja sekarang banyak perusahaan besar-besar itu melihat record BI checkingnya kita ya. Jadi kita harus benar-benar bijak untuk untuk menggunakan pay later itu sendiri. Pada akhirnya pay later itu ibarat pisau ya, bisa berguna, bisa tidak, bisa melukai, tapi juga bisa menguntungkan. Jadi mumpung kita masih muda, hidup kita masih panjang, ayo gunakan pay later dengan bijak. Jangan sampai kita terjerat terjerumus di lingkaran pay later itu sendiri ya, seperti pinjol. Sama juga kalau pinjol seperti pay later juga ya. Mungkin segitu aja dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.